Apa Apakah habis sholat fardu harus pindah tempat untuk sholat sunat? Tidak. Tadi Ustaz pindah tempat, tak pindah. Bagaimana dengan kawan saya yang pindah? Dia ingin mencari tempat barokah keberkahan dalam masjid, karena tempat-tempat itu akan menjadi saksi nanti. Tapi andai dia tak pindah pun, tidak berarti malaikat tak mencatat, tetap ada saksi. Tapi baik pindah, andai tak pindah pun tidak mengapa. Karena ini bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, hanya dianjurkan saja. Baik. Bagaimana orang meninggalkan anak istri untuk agama, Pak Ustaz? Ada batasannya. Ingat tak bunyi sirat ta'liq? Jika saya meninggalkan 3 bulan lamanya berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu dia datang ke pengadilan agama, membayar iwat 10.000. Nah, jadi di situ ada aturannya. Setelah direnung-renung ulama, berapa lama perempuan itu tahan? 3 bulan, tak ada nafkah zahir batin. Setelah itu perempuan istikharah. Aku mengadu atau aku bersabar. Kalau engkau sabar, tunggulah. Kalau kau tak sabar, mengadulah. Di mana kantornya Pak Ustaz? Ini saya tunjukkan lagi. Keluar dari Arifin Ahmad, masuk Sudirman. Setelah lewat Karaoke Rosa tadi, putar ke kanan. Nah, nanti ada kantor PGRI. Nah, belok kiri itu ada kantor agama, terus Parit Indah ada kantor pengadilan agama. Nah, situlah. Nah, Pak Ustaz, mohon dijawab. Iyalah, dari tadi jawab aja sudah. Apa boleh politik dibawa ke masjid? Boleh politik dibawa ke masjid. Saya setiap Ramadan menyusun 30 malam. Malam pertama saya bicara ini, malam kedua bicara ini, malam ketiga bicara ini, malam keempat bicara ini. Maka saya buat di situ 1 malam politik Islam. Kalau saya sampai di masjid itu saya tanya pengurus, judulnya sudah ditetapkan? Belum, pakai judul saya. Politik Islam. Karena kalau politik tidak dibicarakan di masjid, di mana orang tahu? Orang kafir sudah bicara nama. Mereka katakan coblos nomor ini, coblos orang ini. Orang Islam masih lagi mengharamkan politik. Yang tak boleh itu adalah kalau masjid dijadikan ajang untuk kampanye, akhirnya tiap partai. Kalau nanti Masjid Al-Kausar jadi kampanye, ini tiang masjid bisa 4 warnanya. Datang calon PDIP dicatnya merah, datang calon Nasdem dicatnya biru, datang calon dicatnya itu yang tak boleh. Bahwa dia menjelaskan orang Islam harus berpolitik. Kalau tidak berpolitik, nanti orang Islam akan dipolitiki orang lain. Politik haram, politik najis, politik jahat, politikus isinya tikus. Akhirnya orang Islam meninggalkan politik. Siapa mengambil politik? Ahok. Ada yang mau caleg jadi Riau 1, kampanye terselubung di masjid. Apa boleh? Saya tengok dulu bunyinya. Kasih rekamannya ke saya, tengok bunyi. Kalau dia di dalam itu bercerita, Bapak Ibu sekalian, zakat di Provinsi Riau ini tidak akan naik kalau tidak dengan politik. Betul yang dia cakapkan itu? Mana contohnya? Siap. Zakat 12 kabupaten di Riau yang berhasil 10 miliar 2016 itu siap. Kenapa? Dengan politik, tanda tangan. Ustadz berceramah, bayarlah zakat. Semua jamaah. Tapi dengan kekuasaan, segenggam kekuasaan di tangan, pakai menolong Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nanti jamaah rekam bunyi orasinya, kirim MP3-nya ke saya, nanti kita dengar. Mana batasan-batasan bicara. Tapi kalau dia hanya cerita tentang diri dia, saya ini, nah, itu tak betul tuh. Tapi kalau dia bercerita, nanti umat itu yang akan memilih layak atau tak layak. Besok Senin tanggal 27 saya lihat ada jadwal Ustadz di Jalan Ronggo Warsito. Di masjid mana tuh Pak Ustadz? Nah, ini saya tunjukkan lagi. Dari Arifin Ahmad, terus Sudirman, nanti sampai flyover sebelum Ar-Rahman, belok ke kanan, masuk Patimura. Selesai Patimura, terus setelah sekolah polisi, belok ke kiri, jumpa lampu merah Ronggo Warsito, belok ke kanan. Sebelum rumah sakit
Lancang kuning, ada masjid putih sebelah kiri. Di depan rumah dinas Pak Ayat Cahyadi. Berhentilah situ. Tempat parkirnya carilah sendiri. Tak pula saya menunjukkan juga. Acara kita ini sampai jam berapa? Jadi saya jawab dan ini sampai terakhir. Tadi Ustaz berkata bahwa orang yang tidak mempercayai hadis termasuk orang sesat. Yang saya tanyakan, bagaimana caranya menghadapi orang yang seperti itu? Kalau punya ilmu, ajak dia berdebat. Kalau tak punya ilmu, laporkan dia ke Komisi Fatwa. Nanti Komisi Fatwa memanggil dia. Habis itu dia hanya bisa dinasehati. Karena kita tidak macam Umar bin Khattab. Kalau pada masa Umar bin Khattab dicabut pedang. Tanya, ente tak percaya sama hadis? Enggak, tobat 3 hari. Panggil dia hari ini, hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Rabu pagi tanya, percaya enggak? Enggak. Kita sekarang tak ada hukum pancung. Kenapa? Karena hukum pancung itu katanya bertentangan dengan human right, hak asasi manusia. Maka kita hanya bisa nasihati dia. Janganlah kau begini, janganlah kau begini, janganlah kau begini. Titik. Lebih daripada itu, kita tak punya kuasa. Bagaimana hukumnya orang yang beriman ketika sedang kita sholat sunnah? Kita sedang sholat, datang orang menepuk bahu kita. Kita sedang sholat tahiyatul masjid, Allahu Akbar. Di masjid mau musafir keluar kota, datang orang menepuk bahu kita, maka kita kuatkan takbir kita. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Sholat kita sah, sholat dia pun sah berjamaah menurut mazhab Syafi'i saja. Hanafi, Maliki, Hambali tak ada istilah tepuk bahu. Saya 2 tahun tinggal di Maroko, tak ada orang Maroko pernah nepuk bahu saya. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i sah. Walaupun bapak tidak berkeyakinan sholat tentang ini, bapak tetap kuatkan takbir supaya dia bisa ikut di belakang. Karena kalau bapak takbirnya tak kuat, nanti gimana dia mau bangkit dari sujud? Takkan diintipnya ke belakang. Kalau kita tak sepemahaman dengan dia, jangan pula tak kasih dia ditepuknya bahu. Kuatkan saja takbir. Bagaimana hukumnya orang perempuan memakai nama suaminya di belakang namanya? Ud'uhum li'abaihim. Panggillah mereka menurut nama bapak mereka. Huwa aqsatu indallah. Itu lebih mendekati keadilan dalam pandangan Allah. Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid anak Muhammad, Zaid anak Muhammad. Turun ayat, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad bukan bapak kamu, walakin Rasulullah, dia adalah Rasulullah. Marah Allah karena panggil Zaid anak Muhammad, panggil nama bapak aslinya Zaid bin Harisah, Zaid bin Harisah. Jangan pakai nama ayah angkat, jangan pakai nama suami. Iya kalau suaminya panjang umur, kalau mati nikah sekali lagi ganti lagi, nikah lagi ganti lagi, 3 suami 3 kali ganti. Ada apa hukumnya membaca niat wudhu di dalam kamar mandi yang ada WC? Tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu rab'al hadasil asghari listibahati sholati fardu alayya lillahi ta'ala. Nabi tidak menjawab salam ketika dalam WC. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. 3 kali salam, diam. Setelah keluar baru Nabi nyambut salam. Waalaikumsalam. Nabi punya cincin tulisannya Muhammad Rasulullah, 3 baris, Muhammad Rasulullah. Kalau dia mau masuk kamar mandi dicopot, mau masuk WC copot, tinggalkan. Bapak ibu jangan buat cincin tulis Muhammad Rasulullah, nanti copot tinggalkan, balik tak ada lagi. Tak boleh menyebut, dalam hati saja boleh. Apakah kita niat solat sunat syuruk atau niat solat sunat duha? Usolli sunnatal isyraq. Nama waktunya syuruk, nama solatnya isyraq. Syaratnya 3. Pertama, solat subuh berjamaah. Man shallal ghadata fi jama'atin. Siapa yang solat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Terbit matahari sekarang 6.18. Sampai setinggi tombak setan mengikuti matahari. Ini matahari terbit, ini permukaan bumi, terbit matahari, datang setan. Ini lambang setan, metal. Matahari terbit, datang setan.
Selama berapa lama? Setinggi tombak. Setelah diukur menurut ilmu astronomi 12 menit. Maka lewatkan 12 menit. 6:18 tambah 6 tambah 12 sama dengan 6:30. 6:30 baru setan pergi. Barulah solat sunat isyraq. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau cukup 3 syarat. Solat subuh berjamaah di masjid, berzikirnya di masjid, solat isyraq 2 rakaat. Tapi kalau tidak cukup syarat, solatnya duha. Itu beda duha sama isyraq. Waktunya sama, tapi solatnya beda karena beda syarat. Tadi solatnya berjamaah enggak? Enggak. Jam 6.30 mau berangkat ke kantor. Kantornya di Pelalawan. Solat apa? Solat duha, bukan solat isyraq. Apakah kata niat solat syuruk atau niat solat sunat duha? Kalau cukup syarat isyraq, kalau tak cukup syarat duha. Ditanya 2 kali, ragu pula saya jawab. Sebagai seorang remaja yang rentan terhadap aliran sesat, apa yang harus saya lakukan jika saya bertemu dengan orang yang sedang menyebarkan aliran sesat? Bagaimana caranya? Saya seorang remaja menemukan seorang beraliran sesat, nomor HP-nya, nama lengkapnya. Dengan ini saya laporkan ke Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau atau yang kabupaten kota di depan Masjid Ar-Rahman, langsung ke Ustadz Sekum MUI Kota, Ustadz Hashim, atau langsung ke Ustadz Sekum Ustadz Domo, Zul Husni Domo Provinsi. Nanti beliau akan menurunkan ke ketua komisi akan bersidang, orang ini akan dipanggil. Kalau dia berhenti, tak berhenti, maka dia masuk dalam diajukan gugatan ke kejaksaan dan ke Polda. Begitu prosedur penanganan orang sesat dalam negara Republik Indonesia. Bagaimana menyikapi kondisi pemerintah yang pada hari korupsi berjamaah nih Pak Ustaz? Kemana mau mengadu? Mengadu ke polisi? Mengadu ke kejaksaan? Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal fasad. Jauhkan negeri ini dari riba, dari narkoba, dari zina. Ibu-ibu, gimana cara ibu? Saya kan perempuan, ibu rumah tangga. Anak itu dinasihati, duduk. Anakku 9 bulan 10 hari kau kekandung, aku tak ingin mengandung calon koruptor. Kalau tak bisa mengatasi yang masa lalu, paling tidak ibu sudah mengatasi yang akan datang. Ceramah Ustaz boleh jadi tak masuk ke telinganya, tapi anak-anak itu mendengar. Ibu sudah menyelamatkan generasi Riau 20 tahun yang akan datang. Dengan apa? Semua mengatakan itu. Anakku, kau kususukan 2 tahun, ku kandung 9 bulan 10 hari, aku meregang nyawa melahirkanmu nak. Aku tak ingin mengandung penghuni neraka. Masuk itu ke kepalanya, sampai mati dia ingat. Ibu tulis di kertas. Wasiat terakhir, aku tak ingin mengandung koruptor. Itu akan dia bingkai, dibuatnya di ruang tamu. Aku tak ingin mengandung koruptor. Luar biasa cara menyelamatkan. Terlalu banyak yang sudah mencaci maki masa lalu sehingga lupa dia menghidupkan lilin untuk masa depan. Ini penting. Kami aktivis mahasiswa selalu menyampaikan dan mengingatkan pemerintah. Tapi kadang masyarakat berpikiran negatif dengan mahasiswa. Bagaimana pendapat Ustaz? Masyarakat yang berpikiran negatif itu terlalu banyak makan haram. Sehingga isi kepalanya itu haram. Nasiyatin ubun-ubun, kazibatin pembohong, khotiah penipu. Kalau saya pribadi sebagai dosen, bangga saya menengok mahasiswa dengan tanda kutip, jangan pula yang merusak, anarkis. Mereka inilah yang menyuarakan. Mahasiswa bebas bersuara, berkreasi, tapi tetap dengan ada koridor-koridor agama. Jangan mudah dibayar karena kepentingan. Jelaskan tentang Wahabi Pak Ustaz. Wahabi ini panjang ceritanya. Baca sajalah buku saya 37 masalah populer, masalah yang ke-36. Ke-37 Syiah, ke-36 Wahabi. Jelas sejelas-jelasnya situ. Boleh difotokopi, bagi ke kawan-kawan. Kalau mau di-share dalam bentuk PDF, ambil yang Wahabi Syiah. Pendek itu. 36, 37, share Twitter, BBM, WhatsApp. Bagus. Adakah cara atau doa khusus untuk terhindar dari aliran sesat? Ya.
Minta, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam agama supaya jangan masuk aliran sesat. Karena banyak yang kita punya memperdalam ilmu agama namun awam akan pengetahuan. Ngaji. Tidak ada alasan orang Riau ikut aliran sesat. Tafsir ada Dr. Mustafa Umar, fikih ada Dr. Mawardi Muhammad Saleh, filsafat ada Dr. Saidul Amin. Lengkap semuanya. Di An-Nur subuh, tak bisa subuh. Di Ar-Rahman ada zuhur. Anda bertanya, mufti menjawab. 2 hari, Senin Selasa. Dr. Mawardi Muhammad Saleh 13 tahun di Madinah, S1, S2, S3. Kalau udah 13 tahun di Madinah, mengigaunya pun bahasa Arab. Orang Riau tuh. Apakah MLM itu halal atau haram? Tengok dulu. Salah satu cirinya adalah modal awalnya balik apa tidak. Bila Anda menyetorkan uang 300.000, Anda berhasil mengajak 30 orang, maka akan menjadi 30 juta. Berhasil mengajak 300 orang, akan menjadi 3 miliar. Berhasil mengajak 3.000 orang, akan menjadi 3 triliun. Anda sudah punya pesawat pribadi. Orang tadi pun langsung sudah merasa duduk di atas pesawat pribadi. Dia lupa duit 300.000-nya hilang. Duit itulah yang diputar. Salah satu cirinya balik atau tidak. Kalau balik, ada kemungkinan boleh. Tak balik, hilang. Duit Anda sedang diputar. Apa bedanya dengan Pandawa dan Dimas Kanjeng? Bagaimana cara kita menanggapi cara solat yang berbeda-beda? Selama masih tidak keluar 4 mazhab, maka tidak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Syafi'i, Hanafi, Hambali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maliki. Selama tak keluar. Masalah ngangkat tangan sebahu. Allahu Akbar. Ada hadisnya, setelinga. Allah. Buka www.youtube.com, tulis di situ Somad Solat, enter. Lengkap video. Bedah buku 77 tanya jawab solat. Tulisannya dalam buku download gratis 180 halaman. 77 tanya jawab solat. Mana yang solat menurut 4 mazhab? Ada pula Ustadz Khairi, Ustadz Khairi spesialis solat-solat 4 mazhab di Masjid Al-Falah, di Masjid An-Nur. Tidak ada halangan orang Pekanbaru untuk tidak tahu tentang masalah ibadah. Pengajian merata-rata masjid. Bagaimana cara membangkitkan semangat remaja, anak muda untuk bisa meramaikan masjid, Pak Ustadz? Inilah contoh anak muda. Libatkan mereka dalam kepanitiaan. Nanti buatkan acara khusus untuk mereka. Buat Sabtu mereka sekolah, Ahad. Hari Ahad pagi, subuh berjamaah, ngaji, sarapan pagi, main futsal. Anak-anak muda semua. Buatkan. Penyelenggaraan jenazah, anak-anak muda. Jangan menyelenggarakan jenazah orang tua. Karena sesama tua pun tak lama juga lagi mati. Maka anak-anak muda itu. Karena kalau kita mati, yang mandikan kita itu yang paling baik anak kita. Modal penyelenggaraan jenazah tidak banyak. Banyak Pak Ustadz, beli bonekanya berapa? Tidak pakai boneka. Anak tu aja mandikan satu. Izin sama bapaknya, Pak, saya mandikan anak Pak. Mandikanlah, memang malas dia tu mandikan. Insya Allah banyak orang tak melibatkan remaja. Masjid Al-Kausar sudah baik, langkah, tapi majukan terus. Hari Sabtu malam Ahad di An-Nur ada pula khusus anak muda. Apa nama kajiannya? Saturday Night. Saturday Night. Kalau disebut mau kemana? Pengajian kampungan. Kamu mau kemana? Saturday Night. Mantap. Orang kita ini kan suka pakai Inggris. Tadi sarapan pagi pakai apa? Ayam goreng. Kampungan. Kau pakai apa? Fried chicken. Padahal kualinya sama. Itu juga. Minyak jelantah juga. Bagaimana cara kita menanggapi dengan adanya golongan-golongan Islam tersebar dari golongan? Sudah dibuatkan aturannya, rule of the game, ADART. Melanggar yang 10 sesat. Tidak melanggar yang 10 tidak sesat. Hizbut Tahrir, Perti, Muhammadiyah, Salafi, Dualapi. Apalagi namanya? Tidak peduli namanya apa, pendirinya apa, negaranya mana. Yang penting tidak melanggar yang 10, maka dia masih Ahlussunnah wal Jamaah. Tak boleh kita sesat-sesatkan dia. Jadi jangan ikut-ikut isu. Inilah gunanya dibuatkan MUI menjadi acuan supaya orang jangan kelahi. Kalau sesama orang di masjid kelahi, yang ketawa siapa? Yang tak ke masjid. Sesama di masjid bertinju, siapa yang ketawa? Yang di masjid. Allah Pak.
Orang petinju. Di mana petinju? Di masjid. Alhamdulillah wa anda ke masjid. Apa hukumnya jika kita sholat terkena najis tak sengaja? Sahkah? Allahu Akbar. Sholat di bawah Hotel Hilton karena penuh Masjidil Haram. Allahu Akbar. Tak ciri burung merpati dari atas. Itu kan tak sengaja kita. Kita tak sengaja. Merpati itu yang sengaja. Kamu kenapa tak berhenti sholat? Saya tak sengaja Pak Ustaz. Maka batal. Karena bernajis. Maka dia sudah kena najis. Maka dia hentikan sholatnya. Kalau gitu dia tak dapat pahala jamaah. Dapat. Sholat dia lagi sekali lagi. Tapi dia tetap dapat. Innamal a'malu binniyat. Nah sekarang kasus yang kedua. Dia sholat. Tiba-tiba datang anak kecil. Entah anak siapa di belakang. Tangannya kena tai. Disapukannya belakang. Dia tak tahu. Setelah selesai salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tengok orang di belakang senyum semua. Tengok rupa. Astagfirullah. Maka dia ulang salatnya. Nama salatnya i'adah. Salat itu terbagi 3. Pertama salat adaan. Kedua i'adatan. Ketiga qadaan. Ini i'adah. Diulang balik salat karena pakaiannya bernajis. Ustaz, berdosakah jika meminta diruqyah dengan sengaja? Tidak. Tapi katanya tidak akan masuk surga, tidak dihisab. Itu salah satu sifatnya la yastarqun, tidak minta ruqyah. Bagaimana kalau dia minta ruqyah? Yang dimaksud minta ruqyah di situ 3. Pertama, minta ruqyah syirkiyah, karena dalam ruqyahnya ada berbau-bau syirik. Yang kedua, dia meyakini ruqyah itu yang menyembuhkan dia. Itu yang tak boleh. Kalau yang meyakini menyembuhkannya Allah, maka tidak apa-apa. Yang ketiga, dia meyakini bahwa yang menyembuhkan itu orang yang meruqyah, roqi namanya. Maka tidak, ini hanya wasilah saja. Maka tidak apa-apa. Karena sahabat pun ada yang minta diruqyah dan Nabi tidak melarang mereka untuk saling meruqyah dan Nabi menyuruh sahabat meruqyah. Bagaimana sikap kita jika orang memiliki pandangan negatif terhadap manhaj yang kita ikuti, seperti manhaj salafi? Padahal kita tahu bahwa salafi bukan aliran sesat. Bagaimana agar sesama umat Islam dapat menghargai hal tersebut? Salafi ini tak sama semuanya. Saya punya kawan salafi garis lunak. Kalau NU ada NU garis lurus. Salafi ini ada yang garis lunak. Macam mana lunaknya, Bro? Macam agar-agar. Kami tetap akrab, sering share. Bahkan buku saya dia yang nyuruh beli. Ustaz Abdullah Hadrami dari Malang. Itu salafi, murid langsung dari Syekh Ibn Utsaimin. Apa kata dia? Bila anda ingin keluar dari kotak kecil, bacalah buku 37 masalah populer ditulis oleh Ustaz Abdul Somad dari Riau. Dikirim sama kawan ke WA. Saya terkejut. Siapa yang nulis nih? Ustaz Abdullah Hadrami di FB-nya. Oh, saya tak ada kontak dengan dia. Jadi tak semuanya keras. Tapi yang keras-keras tak tentu arah itu banyak juga. Saya pun habis juga dibantai murid-muridnya. Maka FB saya berhenti. FB yang sekarang itu fanpage. FB saya mati sudah lama, habis dihajar mereka. Ini apa isinya nih? Ini nampaknya dari orang-orang ahli kebatinan. Dia mau menguji. Ustaz Tula Putri nak makrifat. Cuba dulu sekali. Ciri-ciri Syiah yang nampak macam mana Pak Ustaz? Sudah saya jawab. Bagaimana cara menghindari ajaran mereka Pak Ustaz? Perkuat keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alaikum bil Jamaah. Karena serigala hanya menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Jangan pisahkan diri dari jamaah. Alaikum bil Jamaah. Ustaz, saya ingin bertanya, jika Bapak bertemu dengan orang yang menyebarkan aliran sesat, apa yang akan Bapak lakukan? Dan jika itu harus ditindaklanjuti, siapa yang memiliki hak dan menangani? Proses pertama, buat laporan ke Sekum MUI. Sekum MUI akan memanggil bersidang Komisi Fatwa. Komisi Fatwa akan mengeluarkan rekomendasi ke Kejaksaan dan Polda. Kalau dia berubah berhenti, cukup sampai di situ. Namanya penanganan MUI. Kalau tidak, akan dilanjutkan kepada pasal penistaan agama. Begitulah proses-prosesnya. Jilbab itu wajib. Tapi kita lihat ada orang ulama besar Quraisy Shihab, anaknya tak pakai jilbab. Apa dia ini orangnya sesat Pak Ustaz? Saya tidak membaca buku, tidak melihat di TV,
tapi saya menengok langsung selama 3 tahun. Beliau jadi duta besar tahun 1999, saya masih kuliah. Menengok langsung, istrinya tak pakai jilbab, anak-anak perempuannya pun tak pakai jilbab. Dia menafsirkan ayat itu semau sesuai kehendak dia saja. Oh, kalau begitu sesatlah dia Pak Ustaz. Dalam kasus ini dia keluar dari jumhur mayoritas ulama. Dalam kasus ini. Karena kata Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir, lebih 60 mazhab ijma' sepakat bahwa hijab itu wajib. Namanya hijab, penutup aurat ini. Sedangkan jilbab itu adalah kain panjang yang menutup dari kepala sampai ujung kaki. Itu namanya jilbab. Adapun kain penutup rambut itu bukan jilbab. Itu namanya kain pendek penutup rambut, namanya khimar. Pakai kha, khimar. Maka dalam satu kasus ini dia keluar dari mayoritas ulama. Begitu cara